Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Saputra dengan NIM 192241707. Kali ini saya akan mempresentasikan project web programming yang mengambil tema wedding organizer yang berjudul Lavina Wedding. Hasilnya seperti ini. Di pertama, home itu terdapat sebuah gambar yang memiliki teks di sebelah samping, wujudkan konsep pernikahan yang Anda idamkan selama ini. Kami siap membantu. Dan terdapat button hubungi kami sekarang. Yang kedua yaitu tentang kami. Tentang kami ini adalah sebuah teks yang menampilkan tentang apa itu Lavina Wedding. Seperti ini. Untuk portofolio galerinya seperti ini, ada 8 foto. Untuk kontaknya saya buat ada di sebelah kiri, terdapat sebuah maps untuk mengetahui di mananya letak wedding organizer ini. Sebelah kanannya ini ada nama, email, dan nomor telepon. Next ke codingannya. Pertama saya akan menjelaskan tentang doc type HTML itu untuk menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. HTML language English itu menentukan bahasa utama konten. Head, buka head, meta charset sama dengan UTF-8 itu untuk mengatur encoding karakter. Meta name, viewport, content, with device, with initial scale sama dengan 1.0 itu responsif di semua perangkat, untuk agar responsif di semua perangkat. Title Lavina Wedding itu untuk judul halaman di sebuah browser. Link rel sama dengan pre-connect, href sama dengan HTTPS font Google Labs itu untuk mengoptimalkan koneksi ke Google Font. Link rel pre-connect font static itu untuk pre-connect ke server Google Font. Link href sama dengan font itu untuk menambahkan font Poppins. Terus script src sama dengan html pagi.com father icon itu adalah source code untuk menyertakan library father icon. Tutup head. Body itu untuk menambahkan seperti navbar, div, dan yang lainnya. Nav class sama dengan navbar itu memulai elemen navigasi utama. Ref tanda pagar, class logo itu untuk logo perusahaan. Tautan untuk logo perusahaan. Image search itu menampilkan gambar logo yang disimpan di galeri. Tutup up. Div class navbar memulai div untuk menu navigasi. Ref home itu menu ke bagian home. Ref about itu menu di bagian tentang. Ref galeri itu menu ke bagian galeri. Ref kontak itu untuk menu ke bagian kontak. Div class navbar itu memulai div untuk tombol menu pada perangkat kecil. Ref menu data feeder itu untuk menampilkan icon menu
dari feather icon. Div tutup div. Selection class. Hero, ID hero itu memulai bagian hero dengan ID home. Main class content itu memulai elemen utama untuk konten dalam bagian hero. H1 itu menampilkan teks dengan size tertentu. Span itu untuk memberikan space, bukan space sih, dia seperti menambahkan spasi baru lah gitu, spasi baru, tapi dia bisa ganti diedit di CSS agar bisa berubah warna, seperti beda codingan gitu. Span tuh. Nah, satu memulai paragraf untuk singkatan gitu, memulai paragraf. Kami siap bantu layanan. BR itu berfungsi untuk membuat baris baru. Ref sama dengan kontak itu tombol ajakan untuk menghubungi. Tombol baru untuk mengajak menghubungi. Main selection ID about, class about itu memulai bagian tentang kami. H2 sama seperti tadi H1 untuk menampilkan teks dengan size tertentu. Selection class awal memulai bagian penjelasan profil perusahaan. H3 itu untuk menampilkan font, menampilkan teks lah, menampilkan teks memiliki size tertentu. Selection class galeri, ID galeri memulai bagian galeri dengan ID galeri. Judul portofolionya itu H2 span. Div class itu galeri container, memulai container untuk item galeri. Div class galeri item itu memulai item galeri pertama. Image search itu menampilkan gambar pertama, dan seterusnya. Div tambahan lebih banyak jika di selection ID contact class sama dengan kontak itu memulai bagian kontak dengan ID kontak span kami Google Search. Belum memulai formulir. Div class input group itu input untuk nama, data feeder user, icon pengguna, input type text, placeholder nama itu untuk input nama. Div class input group itu untuk input untuk email, data feedernya yaitu email, gambar email, icon email. Input footer text placeholder email untuk input sebuah email. Div class input group input untuk nomor telepon. Data feeder font yaitu menampilkan icon telepon dari feeder icon. Input type text yaitu untuk menginput nomor telepon. Button type submit class button, kelasnya button, kirim pesan, teksnya kirim pesan, itu button, yaitu untuk membuat tombol untuk mengirim pesan. Selection footer class footer memulai bagian footer. Div class footer content yaitu untuk memulai konten untuk konten footer. Div class footer column itu untuk menginformasikan kontak. H4 yaitu tadi, yaitu font menampilkan teks dengan size tertentu. Judul kolomnya itu contact information.
kurung menampilkan alamat yaitu P buka P itu untuk menampilkan teks seperti itu, menampilkan teks seperti nomor telepon, email, Senin sampai Minggu, jam waktunya. Div class sama dengan footer kolom, kolom untuk menu. Teksnya itu user full link, memulai daftar tautan berguna, LI buka kurung href home yaitu untuk tautan ke home, LI href about itu untuk tautan ke about, href galeri untuk tautan ke galeri biar ke atas. Div class footer column itu untuk kolom untuk layanan pelanggan. Customer service sama teks itu dia teks tapi customer yang bertuliskan customer service. Memulai daftar baru tautan kontak, tautan ke promo. Di class footer kolom yaitu untuk kolom tambahan yang bertahap 4 yaitu teks yang service yang berbunyi service. Memulai daftar tautan untuk membantu. Div class footer button untuk menambahkan memulai bagian kita di footer. Di footer P itu menampilkan teks yaitu 2025 Lavina Wedding Alright Reserved, menampilkan informasi hak cipta. Div tutup footer. Script ini untuk mengaktifkan icon, yaitu saya menggunakan JavaScript. Gantikan semua data footer dengan icon untuk mengaktifkan icon ini. Script body HTML. Lanjut, ingin memberitahu bahwa website yang saya buat ini cukup responsif, bisa di iPad, bisa di Android. Caranya kita ke Impact. Nah, ini terdapat di dimension, ini kita ubah ke iPad mini. Setelah itu bisa dilihat tampilannya akan berubah seperti tidak yang seperti tadi yang di web. Selanjutnya saya ada garis 3 di atas kanan ini untuk menampilkan tentang kami, galeri, dan kontak. Untuk Android beda lagi. Di sini kita menyesuaikan seperti fontnya akan dikecilkan, fontnya agak digedein yang di tentang kaminya, portofolionya juga disamain, ratakan, kontaknya juga seperti keyboardnya, namanya sama sampai ke feeder. Dan untuk titik 3 ini juga sama seperti tadi, bisa dipencet tentang galeri, kontak. Terima kasih. Lanjut next. Yang pertama, root. Ini adalah prosedur class selector yang menargetkan elemen root dokumen HTML digunakan untuk mendeklarasikan variabel CSS. Primary key untuk menambahkan custom warna dengan nilai heksadesimal. Strip background itu sama seperti tadi untuk mendeklarasikan custom variabel CSS dengan nilai warna heksadesimal. Lanjut ke HTML dalam kurung kurawal ya. Ini memiliki elemen HTML root dari dokumen. Scroll behavior itu mengaktifkan bergulir halus kayak smooth itu saat
menavigasi ketautan jangkar di dalam halaman. Seperti itu. Bintang. Bintang ini untuk gaya berikut ke semua elemen. Untuk semua elemen yang ada di HTML. Margin 0 untuk mengatur ulang margin luar semua elemen menjadi 0. Paddingnya juga untuk mengatur padding dalam semua elemen menjadi 0. Box sizing itu mengatur model kotak menjadi border box untuk semua elemen. Artinya yaitu untuk padding dan border termasuk dalam total lebar dan 3 elemen. Outerline none itu menghapus garis luar yang muncul pada elemen yang fokus. Misalnya itu tuh kolom input. Border none untuk menghapus border dari semua elemen. Text decoration none itu menghapus dekorasi teks. Kayak seperti apa ya? Kayak tuh garis bawah dari semua elemen teks. Umumnya digunakan untuk tautan. Body ini kita mengedit body untuk mengedit body dalam dokumen. Font family itu mengatur font utama menjadi font Poppins. Background color yaitu untuk mengatur warna latar belakang, body belakang, backgroundnya menjadi hitam. Color white mengatur warna teks body menjadi warna putih. Min height 1900 pixel itu mengatur tinggi minimum untuk body, memastikan tingginya tuh setidaknya 1900 pixel. Navbar bahwa bakalan di styling nih navbar nih. Navbar ini memiliki elemen dengan class. Navbar display flex itu mengatur tipe tampilan menjadi flex. Aktifkan tata letak flexbox untuk elemen anaknya. Justify content space between itu mendistribusikan di ruang di antara item di sepanjang sumbu utama, mendorong item ke ujung. Align item center itu menjadikan item di sepanjang sumbu menjadi di tengah. Padding 0.4 rem 8%. Atur padding 0.4 rem secara vertikal dan 8% secara horizontal. Background color RGBA 000 mengatur warna latar belakang menjadi hitam semi transparan, opacity-nya 90%. Border bottom 1 pixel solid var kita ambil yang tadi root primary key, ambil warna primary key, menambahkan border solid 1 pixel yang menggunakan warna custom yang tadi. Position fix untuk memposisikan elemen relatif tetap saat menggulir. Top 0, left 0, right 0 itu memposisikan elemen di tepi atas atau kiri atau kanan gitu. Z index 9999 itu mengatur urutan tumpukan, memastikan navbar muncul di atas konten lain. Lanjut ke logo. Memilih tag anchor di dalam elemen dengan class logo. Margin 0 itu mengatur ulang margin tag anchor ini menjadi 0. Navbar nav. Kita memanggil elemen class navbar nav yang A-nya yang berada di dalam elemen class navbar. Colornya kita ganti color FFF untuk mengatur warna menjadi putih. Display inline block itu untuk membuat tautan berperilaku seperti elemen inline tapi lebar dan tinggi. Font size itu mengatur ukuran font, margin itu mengatur
margin vertikal menjadi 0 dan margin horizontal menjadi 1 rem. Navbar halfway memiliki kelas navbar saat kursor mengarah padanya. Jadi seperti saat navbarnya mengarah ke ini akan terdapat warna teks di bawahnya. Color varchar, kita panggil varchar, mengubah warna teks menjadi warna custom yang tadi di atas primary key. Navbar after berarti elemen memanggil elemen navbar setelahnya. Konten, membuat kotak konten kosong untuk elemen. Display block itu untuk menjadikan elemen tingkat blok. Padding button 0.5 rem itu menambahkan padding ke bagian bawah. Border bottom itu 1 rem solid var primary key itu menambahkan border bawah menggunakan warna primary key. Transform scale X itu membuat skala menjadi 0 di sepanjang sumbu, membuat tidak terlihat, jadi tidak terlihat. Transition 02S linear itu membuat transisi 0,2 detik untuk perubahan properti. Seperti itu. Lanjut kita ke navbar ke hover sama after. Itu memiliki after dari tautan navbar saat di hover. Transform scale X 0.5 itu untuk menjadikan elemen 50% di sepanjang sumbu saat di hover, menciptakan efek garis bawah, seperti ada garis bawah. Navbar nav2 itu elemen dengan kelas navbar 2 yang berada di elemen kelas navbar. Color itu berubah warna, margin 0 spasi 0.5 rem itu mengatur margin menjadi 0 dan margin horizontal menjadi 0.5 rem. Navbar nav2 hover itu sama kayak tadi, mengubah color var primary key, mengubah warna teks menjadi custom primary key. Lanjut ke menu. Menu ini kita mengambil ID menu. Display none itu untuk menyembunyikan elemen secara default. Itu untuk memungkinkan sebuah icon hamburger muncul di layar yang lebih kecil. Hero, kita memulai hero, awal bagian styling hero. Min height 100 VH itu untuk mengatur tinggi minimum bagian hero menjadi 100. Display flex itu mengatur tipe tampilan menjadi fleksibel. Like item center itu ya yang tadi item itu menjadi di tengah. Background image URL, image back, JPG, mengatur gambar latar belakang untuk menjadikan bagian hero. Background repeat, no repeat itu mencegah gambar latar belakang agar tidak terulang. Background size itu untuk menutupi seluruh wadah. Size cover, menutup semua wadah yang ada di sebuah web. Background position center itu memusatkan gambar latar belakang berada di tengah. Position relatif mengatur konteks posisi untuk elemen anak yang diposisikan secara absolut. Lanjut ke hero after. Hero after ini terdapat di kelas hero.
konten kosong, membuat konten kosong. Display block itu untuk menjadi elemen tingkat blok. Position absolute itu untuk memposisikan secara absolut di dalam elemen. Width 100 itu tuh untuk mengatur lebar menjadi 100. Height 100 melebar tinggi. Bottom 0 itu memposisikan di bagian bawah elemen induknya. Background linear gradient, membuat latar belakang gradient linear. Lanjut, next ke hero content. Hero content ini memiliki elemen kelas di dalam kelas hero. Padding 1.4 rem 7% mengatur padding secara 1/4 secara vertikal dan 7% secara horizontal. Max light 60 rem itu lebar maksimum untuk konten. Lanjut ke hero content H1 itu di bagian teks, memiliki font size 3 rem, berarti mengatur font jadi 3 kali ukuran font. Nah, color FFF itu mengatur warna teks menjadi putih. Text shadow ini adalah untuk menambahkan bayangan teks seperti offset, blur, dan warna gelap semi transparan. Line height itu 1.2 itu mengatur tinggi baris menjadi 1/2 kali ukuran font. Hero content H1 span. Span itu tadi yang saya udah jelaskan, ada codingan kayak seperti yang lain, itu memiliki elemen span di dalam hero content H1. Color var mengatur warna menjadi warna custom yang tadi. Hero content P yaitu untuk font size 1 rem itu mengatur ukuran font menjadi 1 rem. Margin top menambahkan margin di atas. Line height itu mengatur tinggi baris menjadi 1,4 kali ukuran font. Font weight 200 mengatur bobot font yang lebih ringan. Text shadow yaitu untuk menambahkan bayangan. Lanjut ke hero content WA. Margin top 1 rem menambahkan margin atas 1 rem. Display inline block itu untuk seperti elemen inline tetapi memungkinkan pengaturan lebar dan lebih tinggi. Lanjut ke padding 1 rem, mengatur 1 rem secara vertikal, 2 rem secara horizontal. Font size-nya, lanjut font size-nya atur ukuran font, color mengubah warna, background color mengubah warna latar belakang jadi custom. Border radius 100 rem itu untuk membuat border yang sangat besar, elemen yang benar-benar bulat. Box shadow menambahkan bayangan kotak. Lanjut kita ke about. Padding 14 10% 2 rem mengatur padding 14 ke atas, 10% ke kiri, kanan, 2 rem ke bawah. Text like center itu memusatkan konten teks di dalam elemen. Display flex menampilkan menjadi fleksibel. Flex distraction column itu mengatur item flex dalam kolom. Justify content itu memusatkan item di sepanjang sumbu utama. Background color mengubah warna latar belakang jadi hitam. Lanjut ke about H2 yaitu memiliki judul H2 di dalam elemen dengan class about. Font size 2.1 rem itu ukuran font. Lanjut ke awal. Text light center untuk memusatkan teks di center, di tengah-tengah. Font size medium mengatur ukuran font. Font family mengatur font Poppins. Padding 0 rem 7% 1.4 rem itu mengatur padding 0 ke atas, 7 ke kiri kanan, 1/4 ke bawah. Margin top sama, menambahkan margin bawah 300 pixel.
menambah space 300 pixel. Bold span, lanjut ke bold span. Color var itu mengatur warna teks menjadi custom. Lanjut ke galeri. Di galeri ini terdapat white 100%, yaitu mengatur lebar menjadi 100%. Margin top 10 pixel, mengatur margin atas 10 pixel, di atas 10 pixel. Lanjut ke padding, itu 3 rem 7%, 1.4 rem, mengatur 3 rem atas, 7% kiri, 1.4 ke bawah. Text align center, memusatkan teks di tengah. Color putih, mengatur warna putih. Background color, menambahkan background latar belakang warna coklat. Margin button itu menambahkan space 10 pixel di bawah, ada jarak 10 pixel. Scroll margin top, untuk menentukan properti margin top di atas elemen menjadi target operation scrolls, jadi target scroll. Galeri, lanjut ke galeri H2, yaitu font size, mengubah ukuran icon. Galeri, lanjut ke galeri H2 span, itu color, mengubah warna teks menjadi warna custom. Lanjut ke galeri content, ini displaynya flex, itu untuk mengatur tipe tampilan menjadi fleksibel. Flex wrap ini mengizinkan item flex untuk melipat ke baris berikutnya jika ada ruang. Margin top 30 pixel itu menambahkan margin di atas 30 pixel. Gap, mengatur jarak antara item flex menjadi 30 pixel. Justify content, memusatkan item di sepanjang sumbu utama horizontal. Padding button 10 pixel itu menambahkan padding di bawah 10 pixel. Margin button itu 20 pixel, menambahkan space di bawah 20 pixel. Lanjut ke galeri item. Flex 1 calculation 25%, strip 20 pixel, untuk mengatur flexible grow, flex ring, dan basis. Ini menciptakan 4 kolom dengan sedikitnya spasi. Lanjut ke max width 250 pixel, itu mengatur lebar maksimum 250 pixel. Overflow hidden, itu menyembunyikan konten apapun yang meluap dari konten elemen. Galeri item image, itu width-nya 100%, yaitu akan membuat memenuhi layar lebar kotak 100%. Height auto, itu menyesuaikan properti tinggi gambar, menyesuaikan properti asli. Display block, itu untuk hilangkan spasi bagian bawah gambar inline. Transition transform 0,3 second saat di hover, gambar transisi 0,3 detik. Galeri item image hover, itu transform scale 1.0,5, itu saat mouse diarahkan gambar sedikit membesar. Lanjut ke konten. Padding 12,7%, 1.4 rem, itu jarak dalam di atasnya 17 rem, kanannya 7%, bawahnya 1.4 rem. Lanjut ke kontak H2, itu text align-nya, judulnya akan di tengah. Font size-nya, ukuran fontnya jadi 2.1 rem. Margin button itu memberikan space bawah 3 rem. Lanjut ke kontak H2 span. Color varchar primary key, yaitu color custom. Lanjut ke kontak P text align center, itu paragraf di tengah, text di tengah. Max width 30 rem, itu lebar maksimalnya 30 rem. Margin auto, itu agar tetap otomatis. Font weight-nya 100, teksnya tipis, agar teksnya tipis. Line height 1.6, itu spasi antara baris. Font family, ya bisa font untuk
nambahkan font utama. Font size medium itu ukuran font. Lanjut ke kontak row, displaynya flex itu form dan peta sejajar. Margin top yaitu spasinya ada 2 rem. Background color yaitu nambahkan background. Lanjut ke kontak titik row titik map, fleksibelnya 145 rem, yaitu untuk mapnya jadi fleksibel dan lebarnya sama. Width 100 itu menambahkan lebar supaya penuh. Object fit cover yaitu akan mengisi map menutupi area. Lanjut ke kontak titik row from, yaitu from fleksibel lebarnya. Padding 5 rem 2 rem, yaitu jarak antara 5 rem ke atas dan kiri kanannya 2 rem. Text light center yaitu paragrafnya akan di tengah. Lanjut ke kontak titik row from titik input group. Yang pertama display flex, yaitu agar input dan icon sejajar. Background color varchar yaitu memanggil warna background custom. Align item center yaitu untuk meratakan tengah. Margin top 4 rem, spasi di antara atas border 1 pixel solid. Nah, garis ini akan membuat garis bawah berwarna putih. Padding left 2 rem yaitu jarak kiri untuk icon. Lanjut ke kontak row from titik input group. Input white-nya 100%, input selebar kotak jadi akan memenuhi layar. Padding 2 rem yaitu spasinya 2 rem. Font size 1 rem, ukuran fontnya. Background-nya itu non berarti tanpa adanya background, color-nya itu putih. Lanjut ke kontak row from button. Ini ngedit tombol berarti. Margin top 3 rem, spasi antara 3 rem. Display inline block, menampilkan blok pada sejajar. Padding 1 rem 3 rem itu untuk spasi dalam tombol. Font size 1 rem, fontnya, ukuran fontnya, color teks putih. Background color memanggil background custom. Kursor pointer, nah itu untuk menjadikan kursor jadi tangan. Border 1 pixel solid itu untuk garis abu tipis. Lanjut kita ke footer. Background colornya custom, colornya untuk menggantikan warna teks menjadi putih. Padding 40 pixel, 20 pixel itu jarak padding atasnya 40 pixel, samping kanan kirinya 20 pixel. Margin top itu untuk memberikan spasi atau space 100 pixel. Font family itu font. Lanjut ke footer content. Displaynya flex, kolomnya agar sejajar. Flex right, kolom akan turun ke bawah. Justify content, space between itu agar kolomnya diberi jarak. Gap 40 akan memberikan jarak antara kolom. Max width itu 1100 itu untuk lebar maksimumnya. Margin 0 auto agar marginnya tetap di tengah otomatis. Lanjut ke footer kolom fleksibel 1 itu untuk semua kolom fleksibel. Min width 200 pixel itu untuk memberikan lebar minimum. Color varchar itu warna custom. Margin bottom 15 pixel yaitu spasi bawah 15 pixel. Footer kolom all. Lanjut list style non, hilangkan titik daftar. Padding 0 untuk hilangkan padding ke bawah, jadi tidak ada space. Footer kolom full LI itu untuk margin button 10 pixel itu jarak antar item. Footer kolom full LIA. Lanjut color
Warna putih, abu muda, text decoration non, hilangkan garis bawah. Footer kolom only a hover, berarti setelah. Text decoration underline, nambahkan garis bawah saat hover. Footer button lanjut. Text align center, berarti tengah. Border top 1 pixel solid, garis atas tipis, margin top 30 pixel yaitu spasi di atas, padding top 20 pixel, jarak antara elemen, colornya warna abu terang, font size-nya itu untuk ukuran icon. Ke logo max width 150 pixel yaitu berarti logo maksimalnya 150 pixel. Margin button 15 pixel yaitu spasi bawah logo. Lanjut kita ke query. Add media max width .2 1366 pixel, HTML font size akan 88%, yaitu untuk saat maksimalnya ukurannya font akan memperkecil otomatis seperti itu. Lanjut ke table media, add media max width 768 pixel, HTML font size-nya akan menurun lagi, akan memperkecil lagi. Jadi otomatis saat kita buka di tablet itu akan otomatis fontnya akan mengecil. Menu display inline block, yaitu akan tampilkan icon menu seperti yang di samping garis 3. Titik navbar itu position absolute, itu agar posisinya tetap, topnya munculkan agar di atas, right-nya sembunyiin ke atas, background color untuk ganti background, height-nya tingginya 100 pihak, transition-nya itu akan memberikan animasi 0,3 detik. Lanjut ke navbar aktif, right 0 itu saat aktif menunya akan muncul. Navbar A warna color kaca yaitu warna custom, warnanya display block itu untuk blok, margin 1.5 rem untuk ke atasnya, marginnya 1.5 rem, padding 0,5 rem, font size ukuran font, titik navbar after transform 0, berarti akan masih belum muncul. Navbar hover after, setelahnya transform scale X bahkan muncul. Kontak row text untuk from dan map ditumpukan vertikal. Kontak row map height itu tinggi mapnya. Kontak row from padding top mengalahkan padding atas from. Lanjut ke query HP, sama seperti tadi. Jika lebar 450 pixel, font size-nya akan mengecil lagi 55%. Lanjut ke awal, font size-nya 110%, margin button-nya 110. Untuk font size-nya itu untuk font akan besar, margin button-nya itu margin button-nya di bawahnya akan memberikan space 100 pixel. Content pack font size untuk ukuran akan diperkecil font size. Galeri item max width 100 pixel itu untuk gambar galeri memperkecil di layar HP. Lanjut kita akan membahas yang pertama JavaScript-nya const navbar nav document query selection navbar nav itu untuk mengambil elemen navbar menu. Terus yang kedua dokumen query selection menu one click dalam kurung sama dengan tanda panah, tutup kurung navbar class div toggle aktif, berarti untuk saat tombol menu diklik toggle class akan aktif.
Yang ketiga, cons klik dokumen query selection menu. Berarti simpan elemen tombol menu ke variabel klik. 4. Dokumen add lister dalam kurung klik function i dalam kurung if klik content target dan navbar nav content target navbar class klik remove aktif. Jadi saat jika user klik keluar menu dan tombol akan sembunyi kan, seperti itu. Terima kasih.